Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan tentang profesi administrasi perkantoran sebagai profesi yang berisiko digantikan oleh artificial intelligence. Disusun oleh kelompok 7 dengan anggota 1. Akbar Irgianto, 2. Gibran Julio, 3. Muhammad Sabri, 4. Nafisa Nida Sabrina, 5. Nurhilal Fajri. Pendahuluan dengan latar belakang. Administrasi perkantoran merupakan suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Administrasi perkantoran merupakan subsistem dalam organisasi kantor yang berfungsi sebagai pendukung utama upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan keluar organisasi. Namun, seiring perkembangan teknologi, manusia menciptakan artificial intelligence yang sering kita sebut sebagai AI untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Semakin canggih suatu pemrograman terhadap AI, ternyata ada beberapa pekerjaan manusia yang dapat digantikan oleh AI. Salah satunya, profesi administrasi perkantoran. Masih dalam bab pendahuluan, dengan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, maka kita dapat merumuskan masalah. Seperti apa pengertian administrasi perkantoran? Apa saja unsur-unsur administrasi perkantoran? Apa saja tujuan administrasi perkantoran? Apa saja fungsi-fungsi administrasi perkantoran? Kemudian, bagaimana karakteristik administrasi perkantoran? Lalu, bagaimana juga sasaran administrasi perkantoran? Maka dari itu, tujuan penulisan ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Menjelaskan pengertian administrasi perkantoran, menjelaskan unsur-unsur administrasi perkantoran, menjelaskan tujuan administrasi perkantoran, menjelaskan fungsi administrasi perkantoran, kemudian menjelaskan karakteristik administrasi perkantoran, dan menjelaskan sasaran administrasi perkantoran. Slide berikutnya adalah apa itu administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran atau manajemen kantor merupakan rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasi atau bisa disebut dengan mengatur dan menyusun, mengarahkan, mengawasi atau melakukan kontrol, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan. Contohnya, tata usaha atau laksana di sekolah, dan tata kependudukan di kantor kewilayahan, dan lain-lain. Dan ada pula unsur-unsur administrasi perkantoran. Yang pertama, unsur pengorganisasian, yang kedua, unsur manajemen, yang ketiga, unsur tata hubungan, yang keempat, unsur kepegawaian, yang kelima, ada unsur keuangan, yang keenam, ada unsur perbekalan, yang ketujuh, ada unsur tata usaha, dan yang terakhir adalah atau yang ke-8, unsur perwakilan. Tujuan administrasi perkantoran. Yang pertama, menerapkan dan mengembangkan kemampuan komunikasi baik tulisan maupun tertulis dengan relasi dengan memperhatikan norma dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi termasuk informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dengan dalam mengelola surat atau dokumen sesuai standar operasi dan prosedur yang mendukung tugas pokok lembaga. Terus ada menerapkan dan mengembangkan pelayanan terhadap relasi sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak. Yang terakhir itu menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola administrasi keuangan sehingga segala aspek keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada fungsi administrasi perkantoran.
Yang pertama, fungsi rutin, yaitu tugas administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua, ada fungsi teknis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang ketiga, ada fungsi analisis, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan seperti membuat keputusan pembelian barang. Yang keempat, ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengordinasi tim. Yang terakhir, ada fungsi manajerial, yaitu administrasi yang membutuhkan perencanaan, perorganisasian, pengukuran, dan memotivasikan. Karakteristik administrasi perkantoran dibagi menjadi 3. Yang pertama, bersifat pelayanan. Pekerjaan kantor memiliki karakteristik bersifat pelayanan karena berfungsi untuk membantu pekerjaan utama agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua, bersifat terbuka dan luas. Administrasi perkantoran bersifat terbuka dan luas, artinya semua pelaksanaan tugas kantor dapat dilakukan di mana saja, tidak harus di dalam gedung sebagai acuannya. Lalu yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak. Pekerjaan kantor dapat dilakukan semua pihak dalam organisasi atau perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan yang paling rendah jabatannya. Lalu setelah itu ada sasaran administrasi perkantoran. Yang pertama, ada ruang perkantoran, meliputi perkiraan kebutuhan ruang dan lain-lain. Lalu yang kedua, komunikasi, meliputi pengiriman surat, pelayanan surat telepon, susunan kabel, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada kepegawaian perkantoran, meliputi pemilihan, perkenalan, latihan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada perabotan dan perlengkapan, meliputi meja kerja, kursi, perlengkapan arsip, ruang, dan lain-lain. Lalu ada peralatan dan mesin, meliputi mesin ketik, mesin hitung, perlengkapan kirim surat, dan lain-lain. Lalu ada perbekalan dan keperluan tulis, meliputi barang-barang keperluan tulis, kertas surat, formulir, dan lain-lain. Lalu ada metode, meliputi pengolahan bahan keterangan, penyelidikan perkantoran, pengukuran hasil kerja tulis, serta penjadwalan prosedur rutin. Lalu ada warkat atau record, meliputi pengoordinasian formulir, perancangan formulir, dan lain-lain. Lalu ada kontrol pimpinan pelaksana, meliputi perencanaan organisasi, pemusatan atas pemencaran pelayanan, serta perencanaan anggaran, dan sebagainya. Kegiatan administrasi perkantoran. 1. Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan kantor. 2. Melakukan pengarsipan data sehingga mudah untuk diakses oleh yang membutuhkan. 3. Pengadministrasian seluruh kegiatan. 4. Menginventarisasi peralatan kantor. Tugas utama administrasi perkantoran. 1. Menerima panggilan telepon. 2. Membuat agenda kantor. 3. Entry data perusahaan. 4. Membuat arsip data. Baik, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik. Ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan, yang dampaknya adalah kepuasan bagi penerima layanan. Jika terjadi peristiwa tidak tertibnya administrasi perkantoran, maka akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan ketatausahaan yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan operatif, menghambat pengambilan keputusan atau kebijaksanaan,
dan menghambat perkembangan kemajuan organisasi. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena adanya dinamika kehidupan sosial yang dialami oleh manusia sebagai pelaku utama profesi administrasi perkantoran. Maka dari itu, profesi administrasi perkantoran beresiko besar digantikan oleh AI karena AI diprogram dengan pasti yang membuatnya tidak terikat dengan perasaan dan tidak akan terpengaruh oleh dinamika kehidupan sosial yang dialami oleh manusia, sehingga pekerjaan administrasi perkantoran dapat ditangani dengan tepat, cermat, dan terstruktur. Meski demikian, terdapat kekurangan apabila profesi administrasi perkantoran digantikan oleh AI, yaitu kurangnya rasa kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan terhadap penerima layanan. Hal ini dapat terjadi karena AI notabene adalah sebuah robot. Maka dari itu, pengalaman pelayanan yang diberikan tidak akan terasa sama dengan pelayanan yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku profesi administrasi perkantoran sebelum digantikan oleh AI. Baik, demikianlah presentasi hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Sampai bertemu di penelitian selanjutnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.